podcastnya itu melakukan serangan dan berita bohong atau hoaks. Yang itu juga telah kami laporkan di Polres Lampung Utara. Dan laporan itu diterima, ada LP-nya, kemudian pelapor, yaitu Ibu Eli Dinati juga dipanggil oleh Polres Lampung Utara. Apakah Ibu ngatain termul? Bunda Eli ini berhalusinasi. Iya kan? Berhalusinasi bahwa kami ini membenci dia, menyerang dia, menyalahkan dia atas, karena kan justru isi videonya benar. Ya kan, atas adanya tanda kutip seseorang atau dua orang yang bla 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 bla, sehingga mungkin menganggap Bunda Mary ini membenci dia, sehingga apa melangkah aja mungkin dianggap salah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami lagi di Polda Metro Jaya di Ditreskrimum. Ada satu agenda yang menurut kami agenda ini sangat penting. Karena apa? Karena yang menjalinnya jauh. Betul Ibu ya? Betul. Dari Lampung. Dari Lampung, Nah, 8 jam perjalanan. 8 jam perjalanan. Jadi ini Bunda Mary Lampung hari ini dipanggil untuk klarifikasi, betul Bun? Ya. Statusnya adalah klarifikasi atas tuduhan. Tuduhan apa laporan itu ya? Laporan. Laporan. Baik, untuk detailnya kami akan serahkan langsung kepada Bunda Mary dulu. Nanti menyusul ya PH-nya, Ya. Bang Gunawan ya. Silakan Bun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Bunda Mary dari Lampung Utara. Kalau perjalanan ke Jakarta ini lebih kurang 8 jam karena kami di kabupaten. Betul. Tapi kalau PH saya ini orang provinsi, di ibu kota provinsi. Jadi alhamdulillah hari ini saya memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya dalam hal laporan dari Ibu Eli Dinati terkait dengan pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik. Jadi tadi sudah di BAP sekitar 20 sampai 30 pertanyaan dari jam 10 sampai jam 12.30. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah kami jawab dan insya Allah saya selaku terlapor akan mengikuti proses hukum ini. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar terbaik insya Allah. Ini ada PH saya. Mungkin Ustadz Gunawan Parekesit yang Benar. bisa menjelaskan secara detail pasal-pasalnya. Oke, Terima yang kasih. dilaporinnya isinya apa itu? Ay, Yang diketahui oleh Bunda Mary? ya pencemaran nama baik. Enggak, kasusnya. Kasusnya, Hmm. kasusnya ya saya ya dituduh mencemarkan nama baik. Yang dilaporin aja bingung gitu. Jadi itu mencemarkan nama baik. Nah, nanti kalau untuk pasal-pasal kita minta Ada langsung ke PH-nya. PH ya, Ya. Bang Gunawan. Silakan Bang Gunawan. Ya, Apa mau? gimana? Jelaskan secara rinci Bun kronologinya. Nah, itu maksudnya itu. Kronologinya? Iya. Kronologinya apa ya? Saya juga menjelaskannya Ustadz Gunawan aja lah. Tadi Bunda Mary ngomong penyidiknya aja ketawa ya. Penyidiknya juga ya Penyidiknya sampai minta begitulah. maaf gitu loh. Ya, minta maaf sudah merepotkan Ibu. Saya jawab ya, saya juga berterima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk klarifikasi. Tuh, karena kita sebagai warga negara yang baik, Ya, ketika harus ada panggilan hadir. klarifikasi kita hadir, betul ya? Ya. Jangan sampai yang sudah ingkrah pun nggak masuk gitu. Yang sudah inkra Silvester ya dari tahun 20 Mei 2019 sampai hari ini 6 tahun lebih. Betul. Belum sampai hari ini juga diambil untuk Semangat dipenjarakan. lagi dia kalau udah ngomong. Semangat lagi. Jadi Rasman gimana Rasman? nah, Rasman tuh mestinya juga Kronologi tadi gimana kronologi? larinya enakannya kayaknya larinya ke P21 Rasman Silvester yang udah jelas-jelas ya. Kalau saya kan masih mak jelas kalau orang Lampung bilang ya. Jelas, Iya. iya. Yang jelas ya kami tunggu Silvester. Jelas. Ya. Terima kasih nih PH saya yang akan menerangkan secara detail. Terima kasih. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada dasarnya laporan yang dibuat oleh pelapor terhadap terlapor yaitu Bunda Mary itu pencemaran nama baik dengan pasal 433 KUP baru. Kalau KUP lamanya itu 310. Yang ditanyakan tadi poinnya adalah
apakah dilakukan dengan sengaja pertemuan, kemudian ada sedikit disharmonisasi antara keduanya di Polda Metro Jaya. Kemudian apakah melakukan tuduhan? Enggak, bertanya, kemudian dijawab. Kan begitu jawabannya itu. Kasusnya tuh di sini kejadiannya. Iya. Kemudian apakah menyebarkan tuduhan untuk orang lain? Poinnya ya, poin-poinnya. Poin-poin pertanyaannya dijawab ya, jawabannya tidak. Jadi yang perlu dipahami bahwa 4 unsur pasal 433 pencemaran nama baik itu adalah pertama, dilakukan dengan sengaja, tidak. Ya kan? Kedua adalah menuduh seseorang melakukan sesuatu, tidak. Kemudian menyerang kehormatan orang lain, tidak. Yang terakhir adalah menyiarkan tuduhan tersebut kepada orang lain supaya diketahui, tidak. Bahkan Bunda Mary sebagai terlapor baru tahu videonya ada setelah si terlapor membuat laporan di Polda Metro Jaya dan membuat podcast. Yang podcastnya itulah, bukan persoalan laporannya ya, podcastnya itu melakukan serangan dan berita bohong atau hoaks. Yang itu juga telah kami laporkan di Polres Lampung Utara. Dan laporan itu diterima, ada LP-nya, kemudian pelapor yaitu Ibu Eli Dinati juga dipanggil oleh Polres Lampung Utara untuk dimintai juga klarifikasinya. Semoga beliau juga secara gentle untuk hadir ke Polres Lampung Utara seperti kami hadir ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi. Jadi itu insya Allah persoalan ini pun akan selesai dengan damai, dengan tenang-tenang saja, dengan baik-baik saja. Dan saya pikir tidak ada satu celah pun Bunda Mary untuk dilanjutkan status kepenyidikan dan apalagi dijadikan tersangka. Karena tadi di dalam klarifikasi sudah jelas. Terima kasih. Sementara itu. Jadi harapannya dengan dipanggil ini akan ada kelanjutan. Ya, harapannya kami menunggu saja. Kalau memang perkara ini akan di SP3-kan, ya kami akan menunggu itu. Karena tadi sudah saya sebutkan, tidak ada satu celah pun menurut kami, versi kami, bahwa Bunda Mary itu melanggar 4 unsur tadi, sehingga bisa dipasalkan 433. Saya ulangi, yaitu dilakukan dengan sengaja. Kronologis, Bunda Mary kenapa bertanya? Karena ada yang menyampaikan, Bunda Mary itu Bunda Eli mencari-cari suaminya. Loh, ada apa? Seorang istri suaminya dicari-cari, ya kan? Mau menemui suaminya di masjid. Oke, tiba-tiba Bunda Eli ada di kantin. Ditanya, benar kamu nyari suami saya? Dijawabnya, ya supaya suami kamu nasihati kamu. Bingung dong, bertanya lagi. Loh, bukan nyerang, bertanya kok. Apalagi menuduh, tidak ada tuduhan. Orang bertanya dijawab, kecuali datang-datang, hei kamu ini. Nah itu baru dia menuduh. Ini tidak ada tuduhan, yang ada adalah pertanyaan. Nah menuduhnya tidak. Menyerang kehormatan yang mana? Tadi pemeriksa, belum penyidik ya, pemeriksa Polda Metro Jaya bertanya, apakah ibu ngatain termul? Enggak, memang enggak, kan ada bukti-buktinya. Kalau emang ada, buktikan. Berarti enggak menuduh kan? Menyerang kehormatan enggak juga. Kemudian apakah Bunda Mary dalam unsur ya pidana pasal 433 itu menyebarkan tuduhan itu agar orang lain mengetahui? Enggak juga. Bahkan tidak tahu itu divideokan, tidak tahu itu ada yang memvideokan, tahu-tahunya setelah ada podcast Bunda Eli yang melakukan berita bohong terhadap Bunda Mary. Baik. Yang akhirnya balik dilaporkan. Yang akhirnya balik dilaporkan. Bukan balik dilaporkan ya. Tidak ada. Lain kasus. Tidak ada. Ya, ya. Kalau pelapor dilaporkan nggak bisa itu. Ya, lain kasus. Ini lain kasus. Lain kasus. Ya, lain case-nya. Ya. Nah, perkembangan yang di Lampung? Itu tadi. Oh, lagi proses pemanggilan? Proses pemanggilan yang kami ketahui tanggal 9 Juni ini beliau dipanggil untuk minta klarifikasi atas tuduhan pasal 263, dugaan pelanggaran pasal 263 yaitu berita bohong, penyebaran berita bohong.
atau hoax. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kasus, justru laporan yang di Lampung yang lebih ini ya. Ya, ancamannya 4 sampai 6 tahun. Kalau kami ini dengan tuduhan pencemaran nama baik ini ancaman hukumannya ada 9 bulan. Kenapa sampai 4 sampai 6 tahun? Itu ada unsur kegaduhan. Apakah sudah terjadi kegaduhan? Berita bohongnya Ibu Eli Dinanti sudah bisa kami buktikan. Bahkan insya Allah kalau Ibu Eli nanti datang juga akan diketahui itu siapa yang akhirnya perguruan silat, tokoh adat, tokoh masyarakat yang akhirnya memberikan dukungan ke Bunda Mary atas adanya kegaduhan sebelumnya terhadap berita bohongnya Ibu Eli. Sehingga muncul dukungan-dukungan. Bang Gun, kira-kira menurut Bang Gun apa sih yang bikin Bu Eli Dinanti itu sebegitu ininya gitu? Kan video itu kalau dibilang Asik pancingannya nih. Gitu kan, iya, Asik pancingannya asik nih. Versi kami, Bunda Eli ini berhalusinasi. Iya kan? Berhalusinasi bahwa kami ini membenci dia, menyerang dia, menyalahkan dia atas, karena kan justru isi videonya benar. ya kan, atas adanya tanda kutip seseorang atau 2 orang yang bla 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 bla, sehingga mungkin menganggap Bunda Mary ini membenci dia, sehingga apa melangkah aja mungkin dianggap salah. Iya. Kan begitu kan? Padahal kan selalu banget. Iya, kakak beradik. Iya, dalam mau ngomong sama-sama dari CPU juga gitu kan. Harusnya ya dalam podcast ini juga kami meminta lah supaya kita hidup ini berdamai aja lah. Oh iya, Iya kan? Tapi tadi hebat, penyidik mengarahkan supaya Bu, ini sebenarnya masalah emak-emak ya. Bisa nggak ini kemungkinan ada untuk kembali clear Berdamai. persoalan ini? Ya, oke. Ya, bisa saja. Oke. Ya, Berarti nanti akan disampaikan ke Ibu Eli Dinanti, ya. baru nanti kira-kira dia menerima atau tidak kalau mungkin ada proses perdamaian gitu ya. Iya. Oke. Ya, dan perdamaian itu ya bukan hanya perdamaian yang di sini. Perdamaian juga dia minta maaf atas kasus yang di Lampung di pos. Itu yang lebih penting sebenarnya, ya kan? Sama-sama Karena isinya, maaf lah, kakak iya, beradik ya, betul. ya. Betul. Begitu pemirsa, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari ini? Sisi kan isi pertanyaan tadi udah jelas, kemudian kedepannya juga udah jelas, ya, ya. Andaikan dari ini dan itu tidak Bang Rey Ke Lampung. hilang ke Lampung. Kira-kira Itu Bang. Jadi gini, perlu dipahami bahwa klarifikasi itu adalah kesempatan seseorang yang dilaporkan atau pihak terlapor memberikan jawaban atau membela diri. Regulasinya apabila dia dipanggil untuk diminta klarifikasi juga tidak datang, tidak ada hak pihak kepolisian untuk memaksa. Tapi dalam regulasinya akan meningkat menjadi penyidikan. Karena nggak ada klarifikasi, berarti yang dituduhkan, yang dilaporkan sama pelapor itu benar adanya. Kalau sudah naik ke penyidikan kan statusnya akan menjadi tersangka itu. Tidak lama lagi. Dia akan dipanggil sebagai saksi yang akan akhirnya menjadi tersangka. Nggak apa-apa, saya sih berharap ya beliau nggak datang jauh. Kasihan Polres Lampung Utara itu, kota bumi itu, Bunda Eli Dinanti, kota bumi Lampung Utara itu jauh. Bukan ibu kota provinsi. Pelabuhan 5 jam ya? Dari pelabuhan Bakauheni itu 4 sampai 5 jam. Dari pelabuhan Bakauheni. Dan di sana itu setelah tol jalannya bukan jalan tol lagi, tidak mulus, bersama bus truk dan truk baranjang batu bara. Dan agak ngeri juga jalannya. Kemudian akibat terjadinya kegaduhan kemarin itu ada perguruan silat, tokoh masyarakat, tokoh adat yang melakukan pembelaan, memberikan statement bahwa Bunda Mary tidak seperti yang dituduhkan oleh Bunda Eli. Nggak apa-apa, mereka juga mau kenalan itu semua ke Bunda Eli. Siap menyambut ya? Siap menyambut, mereka mau berkenalan secara baik-baik. Ya, dengan memberikan senyum. Kan Bunda Eli katanya mau datang, Provinsi Lampung Silaturahmi lah ke Lampung Utara, Kota Bumi. Biar menambah jadi saudara. Ya, banyak itu. Ya, insya Allah 1.000 orang lah. Insya Allah. Enggak nakut-nakutin. Karena mereka menyambut. Menyambut. Jadi kalau seandainya memang Ibu Eli Dinanti datang, ya mereka dengan senang hati, namanya silaturahmi. Iyalah, kami kan baik-baik. Sambil menyelesaikan kasusnya, Ya. begitu Bang. Ya. Oke ya.
Ada lagi? Oke. Sebagai aktivis perempuan Bunda ya, Ya. kita kan tahu kan instrumen hukum itu kan seperti pasal-pasal karet, ya kan, dan itu kan selalu dijadikan alat untuk memukul kritik. Ya. Dan kita tahu ini kan pemerintahan Prabowo, dia kan selalu terbuka untuk bagi kritik. Nah, cuman ada di sisi lain para aktor-aktor negara atau pendukungnya justru memproses hukum bagi yang mengkritik itu bagaimana? Iya, saya termasuk salah satu korban ya. Korban yang pernah juga saya dipidanakan gara-gara mengkritik Menteri Agama waktu itu yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing gitu. Kalau memang pada faktanya hari ini masih ada peristiwa-peristiwa serupa ketika para aktivis itu mengkritik kebijakan kemudian dibungkam, ya apa bedanya zaman kemarin sama hari ini? Ya harapan kita adalah bahwa pemerintah hari ini ya itu untuk janganlah membungkam suara-suara para aktivis yang mengkritik, karena sebenarnya kita yang mengkritik itu bukan untuk menghancurkan negeri ini ya. Jadi kemarin juga terkait dengan peristiwa kalau kita mau mengkritik kita juga bisa rame-ramein ini peristiwa Bang Rasman ya. Sampai hari ini kan sudah inkrah itu di Mahkamah Agung. Sudahkah ditangkap kah? Belum tahu. Sylvester juga kan. Nah, sudah 6 tahun itu. Nah, ketika pemerintah tidak bisa menerapkan hukum itu secara berkeadilan, jangan pula ketika kita mengkritik, kitanya dikriminalisasi. Bentar-bentar kita diberikan delik-delik di penjara, bentar-bentar disodorkan untuk di penjara. Jadi gitu. Jadi hari ini negara kita adalah negara yang insya Allah sangat menghormati hak azazi, di mana yang berdaulat, di mana ada undang-undang yang mengatur, kita dilindungi ketika menyampaikan aspirasi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.